pinggir sini mas. Iya. Pinggir di kayak saluran untuk meresapkan air. Dari sana. Tapi udah yakin itu? Iya. Kalau bisa gitu bagus. Banyak tarik nanti lewat samping sini. Nanti airnya masuk bawah aja. Panen raya. Ini bakal disebar. Iya. Luas berbudi, ini bisa 2 kali lipat naik. Padahal airnya ada. Ada air. Air pada hujan. Gimana caranya kalau sulit? Kalau digali di bawah ada hasil bisa nggak ini diburu karena percepatan panen langsung tanam sehingga bisa 2 kali 2 minggu Pak target 2 kali nanti pakai dan sekolah tanam benar jadi sasarannya ada 2 tanam 2 kali kemudian produksi naik 2 kali lipat jadi 40% naiknya itu cara berpikir. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, panen raya hari ini akan dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Amran Sulaiman MPH dan didampingi oleh Bupati Ogan Komering Ilir Bapak Pendukung Utama Tutup Sri Bapak
biasanya ngolah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan petaninya istirahat di saat momentum yang sangat bagus di saat ini. Dulu hanya tanam 1 kali, termasuk di tempat ini. Tanam 1 kali. Tahun ini, tahun 2015 dan 16 sudah 2 kali panen dan 2 kali tanam. Kita tunjukkan hari ini bahwa selesai tanam selesai panen, ngolah langsung tanam. Coba kami tunjukkan hasilnya ya. Dulu pendapatannya 1 kali jadi 2 kali. Kemudian kita dengan pertanian modern, solusi ke depan pertanian adalah pertanian modern dengan menggunakan mekanisasi. Dulu hanya tanam 1 kali jadi 2 kali. Kemudian produktivitasnya dengan benih unggul. Sekarang ini kami mendengar masih 4-5 ton. Insya Allah ke depan 8 ton karena menggunakan varietas unggul. Ini perlu kita mengedukasi petani kita. Insya Allah pasti ke depan jauh lebih tinggi penghasilannya. Bisa dibayangkan dulu tanam 1 kali jadi 2 kali, berarti 2 kali pendapatannya. Kemudian produksinya 4 ton menjadi 8 ton, berarti sudah naik 2 kali, 4 kali lipat. Kemudian biaya produksi, dulu biaya produksi 2 juta menjadi 1 juta. Kenapa? Karena menggunakan combine harvester, rice transplanter, biaya produksi turun. Artinya apa? NTP, nilai tukar petani, kesejahteraan petani meningkat. Ini yang harus kita kampanyekan, sampaikan ke seluruh petani supaya hal ini dilakukan. Kami sudah keliling 4 hari, mulai dari Jawa Timur sampai Sumatera Selatan. Kemudian masalah harga, kami sudah komunikasi. Ini harus kita kerjasama komunikasi dengan Menteri Perdagangan. Koordinasi lintas sektoral kita ya. Iya, harus di Malang kemarin hanya Rp8.000, di kota Rp30.000. Artinya apa? Naik 300%. Kemudian harga jagung. Blitar kemarin bahkan demo minta Menteri Pertanian turun. Akhirnya kami turun ke lapangan. Kami tanya, kenapa Anda demo? Pak, harga jagung 7.000. Kenapa 7.000? Pak, ada kartel, ada pengusaha yang menyimpan jagung di sini. Kami minta Pak Polres mewakili petani, tolong disampaikan saudara kita yang menyimpan jagung dikeluarin. Berikutnya kami berikan solusi, dia yang butuh jagung dengan harga murah 3.600, 3.700 ada di Bulog. Memang terkadang kalau pedagang atau pengusaha yang sudah kaya berteriak, terkadang lambat kami. Bahkan terkadang kami terlambat mengajak mereka bicara. Tetapi kalau peternak kecil, petani kecil, subuh kami dengar, subuh kami bergerak, kami lihat di Metro TV. TV One, terima kasih beritanya, terima kasih wartawan. Jadi itu adalah bagian Anda karena Anda menginformasikan bahwa ada demo, meminta Menteri Pertanian turun, kami langsung turun dan kami selesaikan hari itu juga. Hari ini terjadi seperti tahun lalu. Februari, Maret harga jatuh sampai 1.500. Kalau jatuh 1.500, total produksi 20 juta ton setiap tahun, katakanlah separuh dari total produksi 10 juta. Artinya apa? Petani rugi 10 triliun. Tapi biasanya kalau orang kaya rugi 10 miliar saja, itu sudah kedengaran getarannya seantero. Petani, saudara kita petani di kaki gunung, seperti tempat ini daerah terpencil, suaranya enggak kedengaran. Saudara wartawan, beritakan itu bahwa kita sudah lakukan gerakan masif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan pemerintah, arahan Bapak Presiden, kita harus memihak ke petani, ke rakyat kecil tanpa kecuali. Target kami tahun 2016 merubah struktur pasar, supply chain yang terlalu panjang. Masa harga naik sampai 300%, 200%, 300, 400%. Yang menikmati adalah middleman, orang tengah. Tolong dong berbagi kepada saudara kita petani. Tanya apa lagi? Bulog sekarang ingat
Bulog ini menjadi stabilisator, Harga bukan profit oriented sekarang orientasinya. Iya. Kemarin harga jagung dari 7.000 langsung dipangkas kurang lebih 50%, dan kami minta kirimi hari ini, bukan besok. Ternyata 1.000 unit, dan kami akan tambahkan daerah Oki. Kami masih ingat naik perahu di Oki sini, menjanji masyarakat. Ada Pak Bupati mana? Pak Bupati, janji saya sudah saya tepati, traktornya sudah diterima, Sudah semua. combine harvester, Sudah. cantik ya Pak. Masyarakat yang berterima kasih, Pak. Kami akan tambah karena Bapak bersyukur. Iya, terima kasih, Bapak. Hari ini kami akan tambah bantuan karena kami bahagia mendengar yang biasanya tanam 1 kali, setelah tanam 1 kali merokok, duduk-duduk main domi. Ini nggak bisa berpangku tangan. Rezeki itu harus doa yang benar adalah ikhtiar. Yang dikatakan doa sesungguhnya adalah kerja. Itu baru kita impor. Tapi ingat, impornya kita libatkan negara. Negara harus hadir. Seperti yang terjadi kemarin. Butuh jagung langsung ada dari Bulog. Karena Bulog menyerap, mengimpor jagung. Jadi bisa terkendali. Ini adalah tahun pertama atas arahan Bapak Presiden, Bulog harus hadir di tengah masyarakat, di pertanian harus pemerintah hadir di tengah masyarakat. Di wilayah Sugihan ini, kan belum itu Pak, belum ada Bulognya di Sumsel. Itu direktur dengan mahal nggak ada dong, nggak ada Bulog di Sumsel. Ada. Maksudnya Lengkap dengan gudangnya. mereka masih menjual ke tengkulak gitu loh Pak. Apa? Mereka masih jual ke tengkulak gitu. Ya juallah ke Bulog. Nanti aku umumkan Bulog siap beli. Hari ini kita beli Bulog. Iya Pak. Masih relevan gitu, Pak? Jadi gini, ini menghadapi MEA. Iya. Ada yang bertanya, apakah sudah dipersenjatai? Jangan dulu cerita itu impor. Ya. Apakah kita persiapkan petani? Iya. Ini contohnya Bapak lihat. Oh. Ini mempersiapkan MEA. Tapi yang bertanya itu terkadang tidak paham, ini yang susah. Iya. Kalau sarjana agama mau bahas pertanian, nggak ketemu sampai Iya. kapan. Pas Pak ya. Nggak, susah. Ketemu Pak ya. Tahu menghadapi MEA, kami persenjatai, kalau senjatanya petani Al-Sintan, benar nggak? Naik 2000%, apa masih kurang? Iya. 2000% naik. 2014 4000. Sekarang 2000% naik. Cukup? Mestinya 100% sudah cukup. Ini 2000. Satu, kedua, irigasi persoalan 20-30 tahun. Kita selesaikan dalam 1-2 tahun. Kedua, kita melakukan gerakan tanam cepat. Ini tidak pernah terjadi. Biasanya kita pangku tangan dulu kalau selesai panen. Ya. Benar? Sekarang kita ajak mereka, kita bantu mereka. Benih gratis dari pemerintah. Tahun ini minimal 3 juta dan gratis. Kalau Bapak mau, apa benar omongan Menteri Pertanian? Ditanya Pak Bupati. Pak Iskandar ya. Kemudian kita sekarang ini kerjasama dengan TNI. Terima kasih Pak Pangdam, luar biasa. TNI bekerja tanpa pamrih. Ingat Presiden Soekarno saat meletakkan batu pertama IPB mengatakan kedaulatan pangan itu adalah mutlak, gak bisa ditawar, bila perlu dengan cara revolusi. Ini masa Anda tanya impor-impor? Tanya dong, kapan ekspor lagi? Gitu cara bertanyanya. Tahu, Anda cuma tidak memuat kalau kita berbuat yang baik. Kadang juga Anda muat. Maksud saya maksimalkan. Aku provokasi Bapak nih. Siap. Contoh, kita ekspor bawang. Tahun lalu 4.000, tahun 2015 14.000. BPS 8.000, naik 100%. Beritakan dong biar asik juga. Yeah. Biar tenang kita juga nih. Yeah. Impor bawang tahun lalu 66 atau 70.000 ton. Tahun ini 15.000, turun 74%. Itu berkat kerja keras kita semua. Ekspor jagung tahun lalu 2014 37.000, tahun ini 2015 250.000, naik 1.000% lebih, 1.800. Tolong disampaikan ke publik. Jangan yang ditanya yang baru mau diimpor diburu terus. Iya. Tapi memang juga aku pahami Anda. Karena yang seksi beritanya yang negatif-negatif. Iya, oke. Contoh NTP. Anda tanyakan NTP pertanian turun. Ada yang statement, NTP pertanian turun. Ini maaf, perlu mendalami lagi apa itu pertanian.
pangan naik. Coba cek BPS, peternakan naik, horti naik. Yang turun adalah perkebunan. Kenapa turun? Iya. Harga karet dengan CPO turun dunia. Dan itu produksinya naik. Produksi CPO naik, tetapi harga turun. Jadi kalau salah memberi informasi ke pemerintah, itu berbahaya untuk rakyat. Karena kesimpulannya dikurangi anggaran. Kenapa? NTP tidak naik. Padahal tidak melihat secara mendalam, secara detail. Saudaraku, kami himbau, mari kita bergerak di bidang keahlian kita masing-masing. Ya. Jangan sarjana agama yang komentari pertanian, mati kita, salah kebijakan nantinya. Kasihan petani, dosanya nggak ketulungan, itu besar sekali. Pak Pangdam ini sudah setengah mati. Pak dari Kadis, siang malam, Pak Gubernur terima kasih luar biasa, pro rakyat juga, pro pertanian. Kemudian Babinsa, saudaraku, ayo kita diskusikan apa yang diminta lagi. Nggak usah pertanyaan ke sini kemari, bilang saja to the point. Ini yang saya butuhkan Pak, selesai, baru kita pulang. Ini sudah 4 hari di atas saudara. Mestinya wartawan, rapat wartawan dulu cari pertanyaan ini yang bisa memojok. Ya. Oke. Staf ahli Menteri Pertanian dan tenaga ahli Menteri. Yang kami hormati, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran. Yang Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering. Undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir pada acara. Kepada Bapak Iskandar Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari yang baik ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Pertanian, Bapak Insinyur Hamdan Sulaiman. 2 tahun Bapak sudah hadir di kabupaten yang kita cintai ini. Kembali Pak, kami berkata selamat datang Pak. Kami doakan Bapak. Dan tentunya Bapak Panglima yang kami hormati beserta Bapak Danrem, serta yang kami hormati Bapak Gubernur yang diwakilkan Bapak Asisten dan Sekda Kabupaten Oki, Pak. Ya. Kepada masyarakat kami di sini, kalau ada tanda-tanda kebangkitan suatu daerah, itu tandanya adalah dikunjungi adalah orang besar. Kami melihat bahwa mereka ini persoalan yang kami hadapi, Pak. Kami persoalan kaum tani masyarakat. Kalau tidak masa banjir, disurut, baru mereka bertanam, Pak. Nah ini dengan adanya suatu reformasi, tadi saya katakan kita ini bukan reformasi pertanian lagi, kita sudah revolusi pertanian yang sudah dijelaskan Bapak Menteri, yang dari sistem daripada kita manual, sistem daripada tangan, sekarang kita sistem mekanisme semua, baik dari penanaman, daripada penggarapan lahannya maupun daripada sistem panennya. Kami Pak terima kasih sekali Pak untuk ini Pak. Dan tentunya apa yang menjadikan dicanangkan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kami siap Pak untuk menjadikan daripada sembada untuk nasional. Dan tahun 2015 tadi Pak, hasil panen kita Pak menaik 12,9% dari tahun 2014. Itu baru sentuhan daripada yang sifatnya bantuan-bantuan dari Bapak, itu sudah dimanfaatkan. Dan ini belum 100% Pak dirasakannya Pak. Nah ini dengan adanya Perusemen dan adanya kelompok-kelompok tani yang tahun sekarang ini sudah mulai bergerak bertanam, insya Allah Pak ini akan menaik lagi jadi 12% Pak. Berarti 12 kalau tahun kemarin 12 menjadi 24% Pak dari tahun 2004 itu tolaknya Pak. Minimal 10%, berarti dalam 5 tahun ini sudah bisa menaikkan nantinya. Ini ada lebihnya ini pertanian kami Pak, tentunya ini sudah cetak sawah baru dan ini menjadikan target kami 100% Pak kalau ini dikabulkan. Dan masyarakat petani Pak agar tentunya pertanian yang di perkebunan ini mampu dikelola mendapat nilai guna daripada masyarakat petani Pak. Gitu Pak. Dan terakhir Pak, masyarakat petani kami Pak untuk mengubah daripada keinginan mereka Pak, kebiasaan mereka perlu mereka kita rangsang Pak. Bahwa dari tahun 2016 ini kita rangsang, kita berikan alat pensiun
panelnya mereka ataupun solarnya mereka, untuk mereka turun ke lapangan agar mereka sempat melakukan penanaman. Kalau tidak Pak, mereka kebiasaan lama menunggu tanda-tanda air surut ataupun ada airnya baru mereka menanam. Nah sekarang dengan ada sistem borbisasi, pompanisasi dan mekanisme peralatan daripada pertanian, tidak ada alasan bagi masyarakat petani untuk mengikuti daripada kebiasaan-kebiasaan lama. Untuk itu Pak, perlu dukungan dari kami semuanya, dan kami semuanya siap Pak tentunya ini Pak untuk menjalankan program daripada RI 1 Bapak Menteri Pertanian untuk OKI menjadi swasembada yang peran 5 besar nasional. Kami ke depan ini akan kami kejar 3 besar nasional Bapak. Itu saja Pak yang kami sampaikan Pak. Sekali lagi Pak, atas nama masyarakat Ogat Kebun Ilir, Kabupaten kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mampu membalas daripada budi kebaikan daripada Bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Pemda II Sriwijaya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati bahagia Wabil khusus Pak Warso yang tadi kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti rombongan dalam rangka panen raya Taman Padi IP 200. IP 200 ini sebetulnya istilah baru buat kami di Sumatera Selatan ini. Karena selama ini boro-boro mau IP 200 Pak. Banyak lahan tidur Pak Menteri di sini dulu. Tapi dengan upaya khusus dilakukan Pak Menteri, dibantu apalagi oleh rombongannya Pak Pangdam yang luar biasa ini Pak. Jadi yang tadinya lahan tidur menjadi IP 100 dengan alat instan sudah menjadi IP 200. Saya tidak akan berpanjang-panjang Pak. Tapi hari ini saya hadir mewakili Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajarannya, kepada Pak Pangdam beserta jajarannya, kepada Pak Bupati yang telah bersama-sama mendorong kebiasaan masyarakat kita yang bertanam mendukung iklim. Hari ini kita sudah mengupayakan secara bersama-sama melalui penularan spirit operasi khusus yang dilakukan Pak Menteri. Kita lihat semangat masyarakat. Ada yang kemarin coba-coba nggak ikut tanam Pak. Dia tidak saksikan sekarang kita panen sudah mulai garuk-garuk kepala. Hari ini sebetulnya kita diajak Pak Menteri, Pak Pangdam adalah menularkan spirit kita yang tadinya kita hanya menunggu alam. Kemudian kita bersantai-santai dengan kondisi ini, tapi melihat dari hasil yang nyata ini, kita bersama-sama merasakan tentunya masyarakat bagaimana peningkatan perekonomian di Sumatera Selatan secara khusus. Di padi kita di seluruh Indonesia, kalau menurut catatan kami, mohon izin Pak Menteri, dan nama Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan selamat kepada petani-petani kita. Hari ini bagaimana kita membangun semangat kita menjadi petani yang bukan petani tradisional, tapi petani yang akan mendorong Indonesia. Sucahno Bapak Warno Kusnaini dari Desa Bantarjaya, bantuan ketiga alat yang berkenan memberikan bantuan yang didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan atau mewakili dan Bupati Ogan Komering Ilir Bapak Pangdam II Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Jangan biarkan tanah menganggur ya. Garap. Oke, dapat. Selamat ya. Tidak mundur Pak, izin ya. Pak Danip, Pak Kadis, Pak Direktur, Pak Kapolres, Pak. Ini berkata tangan ini berbeda-beda. Dari situ saja simbol kebersamaan.
Iya, putar aja nanti, putar aja Gak apa-apa. Ambil. Masih ada tabungan, Pak Mufti. Sudah unit ekskavator. Sahabat. Ini lebih besar nih. Ini Pak. Inilah adilnya kita balik kiri kanan. Tahan. 3 lagi Pak, 1, 2, 3. Tahan. Pak Tani bisa nih kepala dinas pertanian. Undang keluar yang tawar dia apa? Yang saya hormati, saya Pak Dandim, Pak Mufti, Staf Ali, Pak Prof Mulyada, Musri, pupuk tidak boleh terlambat. Hanya pejabatnya yang turun. Seluruh saudaraku, sahabatku, petani, penyuluh. Terima kasih Pak Babinsa, bantuannya mensupport petani kita. 1-2 bulan jadi menteri, kami injakan kaki di Oki ini dan ketemu Pak Bupati. Paknya, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Selesai pemilihan kan? Sudah selesai pemilihan Bupati? Sudah? Tidak ada pilkada. Aku pikir ada pilkada. Aku kampanye hari ini 3 hari dan saya akan selesaikan. Percaya Pak Bupati. Omongan saya masih didengar. Bapak Ibu sekalian, program sekarang ini adalah program gerakan tanam cepat serempak seluruh Indonesia. Apa maksudnya? Gunakan setetes air sejengkal tanah setiap detik. Yang dulunya nganggur, tanam 1 kali, aku petani juga, tanam, kemudian buat acara. Kalau di tempat kami namanya onde-onde, merokok, main dobi. Habis padi baru tanam lagi. Memang tidak terbiasa kaya. Senangnya pura-pura di masa muda, tua bersenang-senang, mati masuk surga. Bohong, jelek itu, nggak benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 1 hari 3 provinsi kami jalani, gunakan heli mulai dari Jawa Timur sampai sini. 2 kali kesasar, kami mendarat darurat di tengah pegunungan di Malang. Kalau bukan karena apa? Setiap detik adalah takdir. Kita tidak akan terima ajal kita kalau bukan waktunya. Bapak Ibu sekalian, kami dengar tadi ada tanam cepat 16.000. Benar Pak Bupati? Panen kan langsung tanam Pak. Kami tidak biarkan matahari ini dari Allah ini, jangan dia bersinar sia-sia. Biarkan dia sinari padi sehingga menyinari seluruh keluarga Oki. Ani, aku beri hadiah. Sanggup semua? Aku beri hadiah benih gratis 14.000 hektar. Gratis. Pak Suni, Pak Mufti dicatat, diberikan dalam waktu dekat. Ini gratis, 14.000. Kalau Bapak mau tanam 20.000, gratis benihnya 20.000. Ya, dengar kabarnya nanti bulan depan Pak sudah selesai ditanam 14.000 yang gratis. Kemudian kita harus menuju pertanian modern, khususnya sektor pertanian. 1, produktivitas masih rendah. Ini baru 4 ton.
Benih yang kami berikan adalah produksi minimal 7-8 ton, 2 kali lipat. Tahu, ini namanya bertani dengan cerdas. Kerjanya sama, nunggunya sama, capeknya sama, tapi produksinya 2 kali lipat. Setuju? Yang kedua, biasanya tanam 1 kali, kemudian mundur merokok 6 bulan. Kan bisa merokok sambil tanam. Ya Pak ya? Baru seakan-akan memikirkan ini kapan ini bulan dengan doa tadi Ustaz. Mana Ustaz? Doa yang benar, yang sesungguhnya adalah ikhtiar itu adalah kerja. Itulah doa. Tapi kalau Bapak berdoa begini, tinggal di kamar, insya Allah 1 minggu tinggal, yang keluar adalah mayat. Benar? Ya, omong kosong kalau orang tidak kerja terus mendapatkan rezeki yang besar. Coba para pemimpin di depan ditanya, pasti pekerja, mulai Pak Kapolres ke Pak dari Pusri, itu pasti pekerja keras. Pak Prof Budi ada pekerjaan baru, jadikan ini air tawar. Gimana caranya? Kita kerjakan. Minimal 2 liter dulu, yang penting ada keluar air. Nggak usah, yang penting memulai. Bahkan saya pernah katakan dengan staf kami, ini buatan pertanian, combine harvester buatan dari pertanian. Buat combine harvester, biar lari mundur. Nanti 50 tahun ke depan baru lari maju. Nggak apa-apa. Yang susah adalah memulai. Tapi yang banyak di tempat kita adalah pengamat. Akhirnya kita berusaha menjadi pengamat juga. Yang parah adalah pengamat sarjana agama mengamati pertanian. Mati kita. Ikut komentar. Kadang kami kumpul, saudaraku, sahabatku. Ada, maaf, guru besar ekonomi. Saudaraku, sahabatku, sebelum mengurus ini negara, urusi ekonominya Bapak. Bapak kan guru ekonomi. Kalau aku guru besar ekonomi, semua gedung tertinggi di Jakarta itu milik saya. Itu baru benar. Benar? Itu caranya dong. Jangan ngomong kayak penonton sepak bola, Maradona disalahkan. Begitu dia masuk, sentuh bola pun tidak bisa. Ini adalah budaya, culture kita. Ini tidak baik. Mari kita kerja di bidang kita masing-masing. Yang penting nawaitunya kita yang baik. Kecuali korupsi, tolong kami dikritik. Kalau ada dari Kementerian Pertanian main-main, kami selalu tanya, ada pengusaha kemarin, Pak, kami ditangkap, jagung kami ditangkap Kementan, terus benar dia. Ada suratnya enggak? Ya Pak, kalau mulai gosok tangan itu sudah salah, nggak usah. Gosok tanganmu sudah menjawab, nggak usah, pasti you salah. Terus gimana Pak? Bisa nggak lebih bijaksana? Bisa. Tolong lapor ke Polres, Mabes Polri kan yang periksa. Tolong supaya dipenjara cepat, ditersangkakan cepat, supaya minta keringanan. Artinya sportif. Aku salah Pak, tolong dikurangi saja penjaranya 2 tahun. Berarti di penjara? Iya, cari pengalaman hidup. Masa Bapak kaya tidak ada pengalaman hidup di penjara? Penjaralah sekali-sekali. Pak, kami Pak Pangdam belokkan pesawat ini. Kemana? Blitar mendarat Pak. Telepon, kami telepon Bulog, direksi Bulog. Ini berdiri Pak, supaya orang kenal. Kami sampaikan, Pak, siapkan jagung di sana. Kami ingin jagung tiba sebelum saya tiba. Dia minta 100 ton karena harga jagung 7.000. Tapi harga di petani 2.000-3.000 rupiah. Ada yang anomali di sini. Setelah kami hadir, saudaraku, kami hadir karena Anda minta turun. Aku turun. Minta apa lagi? Jagung 100 ton, 200 ton. Minta harga berapa? Kalau bisa turun sedikit, enggak, banyak, 50% turunnya. Tuh jagungnya, ambil, antri. Apalagi, ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jangan beli jagung di atas 4.000 di Bulog. Benar? Pak Direktur, ini ada Pak Direktur. Kemarin beli. Artinya saya pidato, bebannya sama beliau. Begitu. Ada aturannya, 2 pasal pemimpin. Pasal 1, asal nggak pernah salah. Ini pasalnya Pak Pangdam. Pasal 2, kalau salah pasal 1 kembali, pasal 2 kembali ke pasal 1.
selesaikan. Hidup indah itu hidup. Kalau ada, ini harus teratur. Oke, jadi kemarin ongkos angkutnya dihitung Pak. Jangan sampai 3.400 ambil sendiri kan? Nah, 3.600. Jangan, saya jaga juga Bapak. Ada jaminnya, bisa dibayangkan jamin harga. Di sini yang dibutuhkan adalah rice transplanter. Ada berapa bantuan tahun lalu? 200 seluruhnya. Untuk Oki berapa? 30 kali 2 100% naik. Sampaikan bahwa itu keputusan Menteri Pertanian. Tolong Pak Mufti dicatat. Saya kembali paling tidak senang kalau ditagih 2 kali. Jadi kami cek seluruh Indonesia. Janji saya pertama kami tiba Pak Bupati, janji saya sudah tiba semua Pak. Nah, itu baru enak tuh pidato. Nanti untuk masyarakat tidak percaya itu susah. Kemudian apalagi alat combine harvester sudah banyak ya, sudah cukup. Swasta sudah beli di sini, sudah. Ada swasta. Kalau saya bilang dulu, Bapak belum beri apa-apa ke saya. Bilang saja sudah. Orang sabar disayang Allah, orang bersyukur ditambah nikmatnya rezeki. Benar Ustaz? Dibenarkan itu Ustaz yang berarti. Berhadapan Bapak dengan Ustaz. Kita harus kembali sini dekat. Siapa lagi? 3 orang. Yang pakai songkok sini. Siapa lagi? Perempuan 1. Ada dari perempuan yang laki-laki monopoli. Saya Pak. Bukan perempuan Bapak, perempuan laki-laki. Mana ada? Ya. Ada perempuan 1. Nah ini. Oke. Yang aku cari petani benaran ya. Bukan pura-pura petani. Tapi petani. Ibu-ibu 1 ada? Sini Bu. Sini. Sini Kak bertanya. Jadi kalau beri hadiah, tanpa bertanya diberi hadiah. Pak Menteri yang terhormat, kita tidak minta apa-apa Pak. Oke. Cuman ingin mengucapkan terima kasih Pak. Waduh. Ya. Aku merasa bersalah rasanya kan. Cuman ingin mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan pesan dari masyarakat yang ada di ujung timur Pak. Apa pesannya? Ya pesannya pertama, ya sampaikan salam saya satu kepada Pak Menteri karena saya jadi petani eks transmigrasi tahun 82 Pak, 82 kan Ya. Nah itu belum pernah yang namanya menteri datang langsung di tengah-tengah petani baru kali ini. Itu yang pertama Pak. Ada lagi pesan yang kedua. Ini buntutnya, tolong berhentikan cepat. Ada pesan yang kedua Pak. Apa tuh? Sampaikan kepada Pak Presiden kita. Ya. Bahwa kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden karena saya selama ini melihat Presiden cuma di TV saja, termasuk Bapak. Meskipun TV-nya itu sedikit buram Pak, baru kali ini tampak jelas. Mana gagah? Pak Menteri. Mana gagah di TV atau aslinya? Aslinya. Traktor mau ditambah. Karena lihat langsung. Kalau di televisi itu televisi kami kan agak sedikit buram Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang ketiga Pak, ini saya mohon kepada Bapak Menteri berkejut bahwa di Desa Pagar Jaya ini terjadi panen raya. Ya. Padahal kalau di desa saya pada saat ini petani-petani saya sedang sakit. Karena tidak disangka-sangka bahwa pada saat ini itu padi itu jeblok Pak. Puso dalam bahasa Jawa kita itu puso. Misalnya kalau Bapak kurang percaya dengan omongan saya dikira mengada-ngada, kebetulan Pak Ripin ini jadi setia Pak mendampingi petani di tempat saya. Pak Babinsa. Ya, Pak Babinsa. Berapa hektar? Patannya. Berapa? Gak usah dibesar-besarin. Ini menteri yang datang, bukan kepala desa. Betul. Berapa luasnya kalau bisa? Kalau luas untuk Sukamulya itu 900 hektar. Aku pikir 900 juta. Sudah selesai, belinya gratis.
Mau apa lagi? Terus Ini kemudian buntutnya minta juga, jangan menerangkan yang menyedihkan, aku beri terus ini. Terus di ini 900 tolong diberi, 900 hektar benih. Kemudian Alsintanya ada nggak Pak di sana? Traktor apa kayak gitu? Untuk traktor itu ada lebih banyak masih yang punya ini. Banyak. Combine harvester dengan ares transplanter. yang ketiga Pak. Enggak banyak Pak, jangan sampai 10. Enggak. Satu lagi. Satu lagi apa Pak? Ya, karena ya seiring dengan kunjungan Bapak di sini sudah mencanangkan sistem tanaman cepat. Ini sebenarnya kami selaku petani langsung Pak ya, petani burem Pak, petani kecil maksud saya yang dalam bahasa Jawa itu adoh ratu cedak watu Pak. Saya petani eks transmigrasi tahun 82 itu biasa tanam 3 kali Pak. Sangat senang Pak. Saya sangat merespon dan itu sangat menerima selaku petani kecil Pak. Ya sangat mendukung program Bapak, apalagi Bapak mencanangkan bahwa tidak akan beli beras dari luar negeri. Itu secara tidak langsung saya sendiri senang sekali Pak. Mudah-mudahan provokasi aku ini dibully orang nih gara-gara omongan itu, jangan diulangi. Cukup. Ini wartawan tuh siap menulis lagi tuh. Tanya ekspor. Memang jadi harapan petani Pak. Iya, saya kan saudaranya Jadi harapan Bapak. petani. Gak usah diungkit luka lama. Ya oke, terima kasih. Syukur kalau Bapak sudah mengerti apa yang menjadi kehendak kami selaku petani kecil. Saya katakan loh Pak, karena saya ini petani kecil Pak. Kepada siapa saya harus menandatangani tangan? Kepada siapa Jadi saya gini, harus Pak. menyampaikan? Ya, makasih. Daerah-daerah yang rawan. Asuransi ada ikut nggak? Ada. Masukkan asuransi. Kami siapkan asuransi untuk petani seluruh Indonesia. Jadi 1 juta hektar. Kalau gagal, langsung asuransi yang bayar. Tapi pilih asuransi hati-hati. Jangan asuransi surga pada saat mau asuransi neraka pada saat mau menerima. Pada saat gagal ya. Jangan kayak asuransi kecelakaan. Sebelum mati merayu, setelah mati menghilang. Inilah surat-suratnya ribet setengah mati. Tolong ini asuransi pertanian disiapkan pemerintah 1 juta hektar seluruh Indonesia. Tolong seperti yang 1000 hektar ini, andai kata sudah diasuransikan langsung dibayar oleh pihak asuransi. Ya, lain kali yang berikutnya Pak Pemirsa, terima kasih Pak ya. Pak Pemirsa punya sawah nggak di sana? Biar percontohan. Siap tidak? Bisa nggak pinjam sawah di sana? Siap bisa. Bisa ya? Siap. Pak, bukan Pak Bupati, ini jatahnya Menteri. Tolong kasih supaya jadi percontohan traktor 1, combine harvester 1 didorong di sana di daerah yang 1000 itu, supaya beliau hasilnya kan nggak apa-apa juga dia ambil. Siap. Iya kan, buka baju tentara pakaian petani. Mau bilang apa? Kita sama-sama petani. Dari rakyat untuk rakyat itu. Tahu baru-baru dirilis petani semakin petani semakin dicintai oleh Ibu Pangdam. Terima kasih. Saya tidak sangka Ibu datang di sini jauh-jauh. Ibu Pangdam ada juga. Oh, bukan Ibu Pangdam, Ibu Dani. Aku pikir Ibu Pangdam tadi. Calon. Amin, calon Pangdam. Oke, berikutnya tolong Pak dicatat tuh. Enggak, Bapak, Ibu enggak pidato, enggak. Anak sudah sekolah, ini anaknya jadi menteri. Nama saya Sianto Pak dari Desa Padakani. Ya. Saya ini petani fanatik lah Pak ya. Nah. Maksudnya itu biar potongannya seperti saya petani betul. Bukan potongannya sudah benar. Yang kurang benar yang ini. Bapak sudah petani benar itu. Jadi kami mengatasnamakan saudara-saudara kami petani ingin menyampaikan Bapak sedikit hal saja Pak di sini. Kami menyupport apa namanya ini gerakan tanam ya, cepat. gerakan kami ini tanaman cepat ini Pak. Bahkan kami di Marga Tani itu yang sudah dipanen sekarang sudah langsung diolah. Maksudnya diampurin. Yang menjadi persoalan kami saat ini Pak, hanya satu pertanyaan dan hanya satu permohonan dan hanya satu perlindungan di daerah kami ini. Mengapa bahwa di sini dicanangkan atau dijadikan untuk tanaman pangan yang terbesar,
yang kami tidak habis pikir Pak dengan pemerintah sekarang ini. Jadi perlu saya sampaikan Pak, ini belak-belakan saja lah. Iya. Mengapa izin-izin perusahaan itu dimasukkan Pak ke sini? Apa? Kami sangat menderita Pak. Izin? Perusahaan. Wah, ini masuk ke pasal 2 ini. Nah, Kita nggak ngerti di pasal 2 terus itu. ngomong di sini Pak, kita sangat terganggu. Di situ ada lahan Pak di luar tanah. Di luar tanah itu Pak. Percaya pemerintah? Itu Jadi dekat sama saya, aku Kita sudah percaya, terima Pak. maksudnya. Gini, itu aku dibisiki tadi dari PT Sinarmas. Mau kerja sama Bapak tanam jagung. Mau? mau. Aku beli jagung gratis, jangan ribut. Mau? Pak, berapa hektar Bapak bisa tanam jagung dengan padi? Ada berapa? Potensi 50.000 tapi terserah petaninya. Petaninya, berapa mampunya? Mampunya. Persoalannya Pak, Ini nggak sembarang bicara di depan menteri. persoalannya kami bukan minat Sinarmas Pak. Bukan. Jadi persoalan kita mencari kedamaian ini. Tanah ya. Hidup damai, Ya, hidup ya indah. betul. Berapa hektar mampunya? Seluasnya lahan saya mampu Pak. Berapa? Kami. Berapa? Kalau kami Jagung berapa? Padi berapa? Ya kalau 2 hektar dah standar itu. Cocoknya Bapak bicara itu cleaning service saja ke 2 hektar. Ini menteri harus puluhan ribu. Ya. Bisa 50.000. Siap, kita siap. Ya. Tergantung kemampuannya Bapak. Oke, terakhir. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Saya langsung saja Pak. Karena mau balik Tadi disampaikan bahwa ada dapat bantuan 2 ekskavator. Ya. Saya langsung terenyuh karena air Sugihani salah satu kendala petani, salah satu kendala anak sekolah, salah satu kendala ekonomi dari Sugihan adalah roda perputarannya Pak. Kita jalan ini semua masih jalan yang sifatnya lumpur Pak. Jadi kalau hujan rusak semua. Untuk mengangkut akses hasil panen rata-rata semua sering terkendala di situ. Saya minta Pak dari 2 ekskavator yang diberikan tadi, 1 untuk di air Sugihan dan tidak keluar lagi dari air Sugihan. Ini mah kencang-kencang mintanya semua. Ustaz, pakai songkok. Islam. Kita diskusi. Bagaimana caranya kalau orang berdoa di dalam kamar di masjid? Tidak boleh keluar ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri aku rezeki, awas Tuhan. Kalau you kembalikan. Begitu berdoa. Saya meminta kepada Pak Menteri. Bukan, ini kita cerita dulu kepada Tuhan. Ini apalagi menteri, Tuhan itu maha tidak tersinggung. Ini menteri bisa tersinggung. Semua bantuan tadi saya cabut. Gara-gara Bapak, kenapa? Ini manusia biasa, lebih-lebih. Tuhan maha adil, maha kuasa, Allah itu maha adil, maha pengampun. Ini menteri. Kalau aku cabut A sampai Z tadi, Bapak pulang duluan lewat sini. Itu nggak caranya meminta orang. Karena Nanti ini belum Pak Bupati. mohon Pak Menteri tadi bisik dari belakang. Begini caranya minta. Assalamualaikum Pak Menteri. Tidak boleh ekskavator keluar. Saking air Sugihan ini sudah infrastruktur itu Ya, keluar Pak Bupati dikasih ke sana tapi tidak boleh diatur. Namanya ada Bupati, kita serahkan. Pasti melakukan terbaik untuk rakyatnya. Amin. Aku datang karena kebaikan, kepiawaian, kecerdasan Pak Bupati, sehingga aku datang dan Terima memberitahu. kasih. Jangan dinodai, ya. Oke Pak Bupati, diperhatikan. Nah ini Polpet Menteri nih, tapi tidak boleh berdoa gitu ya. Baik-baik kalau berdoa seperti berdoa di masjid. Assalamualaikum, Pak. Aku haus. Ini kalau rumahnya orang. Assalamualaikum, aku haus Pak. Terus dikasih minum. Kalau bisa ada sedikit nasinya karena ini. Begitu nasinya keluar, rasanya hambar. Mana tahu ada ikan teri keluar ikan. Terakhir bilang Pak, mana tahu ada sewa mobil kan. Itu caranya. Nih. Terima kasih Pak Menteri. Ibu, potong Bu. Gak usah, saya tidak mau tanya. Saya berikan saja traktor 1. Ada samanya Bu, ada. Saya kasih 1 traktor mau. Mau, campaign biasanya. Ya. Kasih traktor 1 ini Ibu. Ibu punya sawah
bawah. Ada anak. Bapak di mana? Ada di sini. Mana? Mana bapaknya? Suaminya mana? Sudah sampaikan ke Bapak ada traktor kemudian Pak Menteri ya untuk dimudahkan dimanfaatkan. Yang penting jangan disimpan di lemari. Kasih ya. Catat tadi Pak. Catat ini kalau diambil namanya. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Kita harus balik ke Palembang. Ibu-ibu pasti kalau lihat bajunya ingat ibu saya kalau pakaian bersih. Tapi Ibu Dandim saya tidak pernah ketemu dengan Pak Dandim dulu waktu masih muda. Karena kalau ada pangkat kapten kami semua, ayah saya hanya sesama mayor. Jadi kalau Pak Dandim anaknya minimal menteri atau konglomerat. Kenapa? Karena sesama mayor saya bisa tunjuk Allah jadi menteri. Ada pemirsa ada. Ini tadi sudah buat percontohan. Terima kasih, salam hormat, semoga bisa membantu petani tanpa pamrih. Kami harap petani saudara disisingkan dengan turun ke lapangan. Penentu pangan ke depan adalah di tangan kita semua. Bukan pada tangan satu orang. Kebersamaan kita adalah kekuatan negara ini. Kita harus kibarkan bendera pangan seantero dunia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diadakan ini tahun, ya. Diadakan ini tahun khusus untuk daerah-daerah seperti ini. Ya, pasang surut. Dan ini bisa renang, Pak. Bisa renang, Pak. Iya. Jadi kalau Pak Bupati menghitung berapa kebutuhan seperti ini. Jadi ini kita tidak rubah. Nah, traktor yang roda 4 itu jangan diberi di sini. Tolong ini yang dicatat berapa kebutuhannya, tidak langsung realisasikan tahun ini. Ini kita menuju pertanian modern. Kita pasti menangkan pertarungan. Negara kita subur. Tahu nggak potensi produksi kita sudah 10 ton padi kita. IPB 3S 13 ton. Ini kita harus sangka cepat. Ini Pak Menteri kalau 4 hari bisa tinggal 4 jam. Iya. Jadi panen langsung. Panen jadi panen ngolah. Ini kan cuma. Nah kalau untuk tanah seperti Jawa gimana? Bisa Pak. Bisa. Lebih bagus. Buatkan saya ini yang lebih dalam lagi. Ini tadi sebenarnya bisa karena operasinya ada. Oke. Jadi, Coba. Jadi ya apa? Ya. Tapi bisa Pak ini sudah. Tapi bisa juga mana? Bisa juga coba akali singkal ada sebelum rotarinya masuk. Ya. Ada singkal di sini atau di mana singkalnya di depan. Singkalnya di depan, rotarinya di belakang. Jadi singkal kecil-kecilan aja supaya ini ada pemecahnya, energi yang digunakan tidak terlalu kuat. Paham maksudku? Ini kan sudah dia kerapatannya. Pak, aku tidur dengan alat berat. Cuma yang saya tidak bisa bawa itu pesawat terbang. Sama Pak. Bulldozer, traktor. Kami devoted untuk ini Pak, untuk mensupport. Justru gini, ini menarik pertanyaan. Ini gerakan tangis betul ya. Ini daerah Jambi, dari Kalimantan. Dari Kalimantan ke Sumatera ya. Nah, itu hektar benih unggul. Ya. Itu di Kalimantan dan itu. Ya. Kalau ada yang ketemu tanya ini aja. Ya, Pak Bupati semua lanjutkan itu yang saya butuh ya. Ini yang saya butuh. Bila perlu satu rangkaian langsung kita tanam juga. Tolong. Mundur lagi nanti pilotnya nggak lihat itu loh petugasnya ini nih. Ayo jauh lagi.